Itu dibolehkan. Kat-ta'limil wajib, seperti mengajarkan perkara yang wajib. Misalkan kita lagi khutbah Jumat, ya, orang sholat tapi sholatnya goyang-goyang atau gerak-gerak. Jangan banyak gerak, ente lagi sembahyang, misalkan. Itu nahi, larangan kepada perkara yang munkar, boleh. Atau mengajarkan yang wajib, ya. Atau hatta mengajarkan yang sunnah pun juga boleh. Kata Nabi, udah sholat belum ente? Main dudukannya. Belum, bangun sholat dulu. Itu kan ngajarin yang sunnah. Padahal cuma sunnah doang, sholat tahiyatul masjid. Tapi Nabi SAW ingatkan, jangan sampai masuk masjid sebelum sholat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Lanjutkan bacaan kitab kita halaman 163. Ya, sunnah. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. والسنة لمن سمع الخطبة سكوت مع إصغاء. قال الرحمن رحمه الله تعالى ويكره الكلام من المستمعين حال الخطبة خلافا للأئمة الثلاثة haitsu qalu innahu yahrum. Lanjutan tentang syarat sah Jumat, khutbah Jumat harus didengar oleh 40 orang. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i juga ada pendapat yang membolehkan dengan jumlah 12. Bahkan yang 12 ini pun juga pendapat yang mu'tamad. Artinya pendapat yang recommended, yang boleh dipraktekin, ya. Sehingga enggak perlu pindah madhab untuk kita bisa salat Jumat hanya dengan 12 orang. Kalau kita ikut madhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, bahkan bertiga pun jadi, ya. Jadi 3 orang ini, ya, yang khatib, kemudian 2 orang sebagai makmum, ya. Karena Jumat itu juga dari kalimat jamak, ya. Yang aqallul jamak salasa, ya. Minimal jamak itu ada 3, ya. Sehingga memadai dengan 3 orang saja, ya. Dalam kondisi seperti kita sekarang ini, perbedaan pendapat ulama jadi rahmah, ya. Jadi kalau memang ada aturan tidak bisa salat Jumat di masjid, ya, kita kumpul sama saudara-saudara kita 12 orang atau dengan 3 orang. Kalau ikut mazhab Imam Abu Hanifah sudah sah Jumat kita, ya. Ini kalau dalam keadaan tertentu tidak memungkinkan dengan jumlah yang 40. Nah, yang 40 ini, ya, wajib hadir dari awal Jumat sampai selesai Jumat.
Jadi tidak memadai jika khatib menyampaikan khutbah sedangkan jumlahnya baru 20 orang. Setelah selesai khutbah atau di tengah-tengah khutbah baru kemudian datang yang 20 orang lagi. Atau kalau dihitung yang 40 orang ini bersama dengan imam, ya 39 yang datang tapi tidak berbarengan. Tidak berbarengan kalau Jumatannya belum dimulai enggak masalah. Setelah kumpul 40 baru kemudian mulai Jumatan. Tapi kalau berbarengannya setelah dimulainya prosesi Jumatan, ini pendapat yang mengatakan jumlah 40 ini syarat, itu tidak sah. Ya kalau yang 12 tadi ikut pendapat yang 12, ya walaupun belum sampai 40, ya 12 atau setengahnya itu sudah sah kita melaksanakan Jumatan. Nah, yang 40 orang ini kalau ikut pendapat yang 40 wajib mendengar, ya, sekaligus menyimak isi khutbah Jumat. Ya. Kalau sebahagian dari yang 40 tidur, maka tidak memadai, dianggap enggak ada, ya. Wujuduhu ka'adamihi, ada seperti enggak ada. Ada tapi tidur. Beda kalau seandainya sekedar an-naumul khafif atau an-nu'as, ngantuk doang. Maksimalnya dengar, tapi kadang-kadang ngantuk, gitu ya. Beda dengan yang dari awal tidur, ya, sampai enggak dengar sama sekali khutbah yang disampaikan. Nah, ini bahasa Al-Qur'an terkait dengan isra atau insat. Qala beliau katakan wa sunnah liman sami'al khutbata, dan disunnahkan bagi yang mendengar khutbah sukutun ma'a isra', diam disertai dengan menyimak. Jadi enggak sekedar sukut. Sukut kan diam bisa sambil bengong, itu juga disebut diam. Tapi enggak cukup diam saja tapi juga menyimak. Diamnya itu diam mendengar. Diam menyimak, bukan diam bengong. Bukan pelangak-pelongok, itu bahasanya sukut. Tapi di sini ma'a isra, disertai dengan isra, artinya menyimak, mendengar dengan seksama. Qala al-Imam ar-Rahmani rahimahullah wa yukrahul kalamu minal mustami'ina halal khutbah, dan makruh berbicara dari kalangan para pendengar, para makmum di tengah-tengah khutbah. Dari 4 mazhab hanya Imam Syafi'i yang mengatakan makruh. Imam yang lain mengatakan haram. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang qadim, pendapat yang dahulu, itu pun juga menyatakan haram. Cuma pendapat yang baru, al-jadid, itu hanya makruh saja. Nah, jadi dalil diharamkannya berbicara ketika khutbah sama dengan dalil yang mengatakan makruh berbicara ketika khutbah. Dalilnya sama, cuma interpretasi dan pemahaman yang berbeda. Ya. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu." Dan jika sedang dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan simaklah. Jadi perintahnya ada 2, fastami'u, dengerin, wa ansitu, insat. Ya, artinya senyap, ya, nyimak, fokus gitu ya. Itu insat. Nah, di sini redaksinya kata perintah, dan kata perintah itu menunjukkan wajib bagi pendapat yang mengatakan wajib. Ya. Al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Jadi dasar dari setiap kata perintah itu menunjukkan wajib. Ya. Illa idza dallat qarinatun tuhawwil ma'naha ila ghairiha, kecuali ada qarinah, ya, ada petunjuk yang mengalihkan arti wajib kepada arti yang lain. Karena enggak semua perintah dalam bahasa Arab menunjukkan wajib. Kalau kita berdoa kan redaksinya perintah. Rabbi habli, ya Allah anugerahkan aku, kan perintah itu. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, ya Allah turunkan kepada kami hidangan dari langit. Itu kan perintah. Tapi enggak mungkin disebut perintah dari yang rendah kepada yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas disebut perintah itu dari yang tinggi kepada yang rendah, dari bos kepada bawahan, itu disebut perintah. Masa dari bawahan, ya. Walaupun redaksinya perintah, bos naikin gaji saya dong,
itu bukan perintah, itu namanya permohonan, iltimas. Ya. Sesama kita ini disebut iltimas. Sehingga kalau ada orang menyatakan dengan redaksi perintah, jangan kemudian kita marah. Emang siapa ente nyuruh-nyuruh aneh? Gitu. Karena dia mempersepsikan perintah itu wajib, padahal tidak semua perintah itu wajib. Ji, geserin dikit dong Ji. Emang siapa ente nyuruh-nyuruh aneh? Gitu. Ya, karena dia menganggap perintah itu dari atasan kepada bawahan. Itu kalau konteksnya perintah yang sebenarnya. Ya. Nabi perintah umat itu memang dari atas ke bawah, pantas. Tapi kalau kita ngomong kepada Rasulullah SAW, walaupun redaksinya perintah, itu nggak pantas disebut perintah. Ya. Disebut dengan munajat atau permohonan atau harapan, taraji, raja, ya. Bukan perintah. Ya. Nah, bahkan kadang perintah bisa berarti ancaman, ya. Tahdid. Ya. Jadi isbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Ya. Bersabarlah atau tidak bersabar sama bagi kalian. Ini pernyataan Allah kepada ahli neraka. Ente sabar di neraka atau tidak sabar sama aja. Mau nangis gimana, mau berontak, mau marah, mau kesel, sama. Atau ente sabar aja menerima azab, sama aja. Itu tahdid, artinya ancaman. Nanti di hari kiamat, begitulah pernyataan Allah kepada para penghuni neraka. Isbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Bersabar atau enggak bersabar sama bagi kalian. Nah, atau perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah, mutu bi ghaidzikum. Matilah kalian dengan sebab amarah kalian. Saking marahnya nih sampai mau mati mereka. Itu pernyataan Allah kepada orang kafir. Walaupun redaksinya perintah, bukan nyuruh mereka mati, ya. Tapi ini justru untuk menunjukkan besarnya azab Allah Subhanahu wa taala. Mutu bi ghaidzikum, ya. Matilah kalian dengan sebab amarah kalian. Litahdid, itu ancaman, ya. Nah, ini begitu juga dengan Quran ini, ayat Quran. Wa idza quri'al Qur'anu, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan simaklah. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat Nabi, beliau mengatakan bahwa ahli tafsir sepakat ayat ini turun dalam konteks sholat Jumat. Ya. Jadi wa idza quri'al Qur'an, Quran di situ bukan bacaan Quran, ya, tapi khutbah Jumat. Nah, jadi idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya. Sama seperti firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Qur'an. Ya. Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah suratul Fatihah. Walaupun yang disebut Quran, tapi yang dimaksud Fatihah. Di sini gitu juga. Yang disebut Quran, tapi yang dimaksud sholat Jumat. Ya, kalau kita nggak baca tafsirannya atau nggak tahu asbab nuzulnya, bisa salah kita mempersepsikan ayat ini. Ya, karena redaksinya itu Qur'an Al-Quran, dan jika dibacakan ayat Al-Quran maka dengarkanlah. Ya. Walaupun boleh melihat keumuman redaksi tanpa melihat kekhususan sebab. Ini sebabnya khusus tentang sholat Jumat, tapi redaksinya umum. Jika dibacakan Quran, dengarlah. Ini enggak khusus Jumatan doang. Pokoknya kalau ayat Quran dibaca, simak, dengerin, gitu kan? Itu perintahnya umum. Ya. Ini sampai ulama ada dua madhab. Kalau ada ayat yang redaksinya umum tapi sebabnya khusus, yang kita lihat redaksinya yang umum atau sebabnya yang khusus. Mayoritas ulama mengatakan yang kita lihat redaksinya yang umum walaupun sebabnya khusus. Walaupun sebabnya khusus tentang salat Jumat, tapi redaksinya umum. Jika dibacakan Al-Quran, dengar dan simaklah. Ya. Tapi Profesor Quraish Shihab dalam tafsir beliau lebih cenderung ngambil pendapat yang kedua tadi. Al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz. Jadi yang dianggap atau yang dijadikan patokan adalah sebab yang khusus, bukan redaksi yang umum. Jadi nggak bisa dijadikan dalil umum. Ini dalil khusus tentang salat Jumat. Jadi kalau khatib sedang khutbah, maka dengar dan simaklah. Jadi Imam Syafi'i juga sepakat dengan asbab nuzul ayat itu. Tapi beliau menyatakan bahwa perintah di situ tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan sunnah.
Ya. Banyak ayat Quran yang walaupun redaksinya perintah tapi menunjukkan sunnah. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Jika kalian membuat perjanjian hutang piutang, maka catatlah. Kata perintah catatlah tidak wajib, sunnah. Ya. Itu disebut dengan lil irsyad. Jadi perintah di situ bukan lil amr, bukan untuk menunjukkan wajib, ya, tapi lil irsyad, untuk ngasih petunjuk yang terbaik. Jangan sampai nanti ketika jatuh tempo, ketika waktu penagihan, kalian tidak punya bukti untuk menagih karena nggak ada catatannya. Atau bisa jadi dua pihak berselisih, nanti ngutang berapa? 1 juta, perasaan cuma 500.000. Nah, karena nggak ada catatan, bisa menimbulkan polemik di kemudian hari. Nah, ini sehingga di situ Allah perintahkan suruh dicatat. Ini ayat yang terpanjang dalam Al-Quran itu ayatul dain, ayat tentang hutang piutang. Ya. Itu ayat panjang dari atas sampai ke bawah, itu 1 lembar cuma tentang hutang piutang doang. Ya. Nah, di sini perintah di sini kata Imam Syafi'i menunjukkan sunnah. Tapi imam mazhab yang 3 Hanafi, Maliki, Hambali itu menyatakan perintah di sini lil wujub, menunjukkan wajib. Wajib kita simak, wajib kita dengar khutbah. Sehingga kalau kita bicara di tengah-tengah khutbah haram. Dan haram itu jelas konsekuensi hukumnya nggak sama dengan makruh. Dalam mazhab Imam Syafi'i cuma makruh saja. 3 mazhab yang lain mengatakan haram. Nah, jadi sama-sama dalilnya yang ini. Yang mengatakan wajib dengerin khutbah dalilnya ini. Yang mengatakan sunnah juga dalilnya ini. Cuma tadi ya, pemahaman tentang konteks ayat itu yang berbeda. Yang satu mengatakan ini perintah dan perintah itu untuk menunjukkan wajib. Yang satu mengatakan ini tidak menunjukkan wajib, cuma anjuran, cuma saran, ya, cuma sunnah saja. Fa innaha nazalat fil khutbati. Ayat ini turun pada konteks tentang khutbah. Jadi di dalam hadis ada beberapa riwayat yang menunjukkan adanya dialog antara khatib dengan makmum. Ada pembicaraan. Kalau yang disebut di sini konteksnya sesama makmum jangan saling bicara. Nah, karena khutbah Jumat itu isinya nasihat. Tujuannya untuk menyampaikan pesan. Dan tujuan itu tidak tercapai kalau makmumnya ngobrol. Dan kalau tidak diwajibkan menyimak, akhirnya hilang tujuan dari adanya khutbah. Adapun jika dialognya terjadi antara imam dengan makmum, ini banyak riwayat menceritakan dialog dari itu. Rasulullah SAW dalam hadis Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ketika sedang khutbah tiba-tiba diinterupsi oleh seorang jamaah. Dikatakan, ya Rasulullah, halakatiz zuru wal bahaim, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang pada mati karena kekeringan. Ya. Tolong doakan kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Ini di tengah khutbah. Ya. Rasulullah SAW kemudian alihkan khutbah beliau kepada doa, angkat tangannya. Allahumma asqina ghaisan mughisan hani'an mari'an sahan aman ghadaqan tabqan mujallala. Ya. Doa supaya Allah turunkan hujan. Kata Sayyidina Anas, belum turun tangan Nabi, itu tangannya udah basah karena rintikan air hujan itu. Ya. Kayak dekat aja langit ke bumi gitu. Ya, kan doanya pendek. Ya. Tapi seakan-akan itu sebelum doa udah meluncur kali air hujannya. Jika doa belum selesai, tangan Nabi udah basah. Itu isyaratnya begitu, bahwasanya air hujan sudah diturunkan. Jumat berikutnya kata Sayyidina Anas, orang yang sama atau orang yang lain, ragu beliau itu orang yang sama yang bangun apa orang yang lain. Protes lagi, interupsi lagi, ya Rasulullah, kali ini tumbuhan rusak karena hujannya nggak berhenti udah seminggu. Ya salah sendiri ya, nyuruh Nabi nurunin hujan nggak disuruh berhentiin. Air hujan belum pengan, disuruh turun aja. Kalau disuruh berhenti ya belum suruh berhenti. Yang nyuruh turun Rasulullah, yang nyuruh berhenti ya Rasulullah juga. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa. Kalau Jumat sebelumnya kata Sayyidina Anas,
di awan kagak ada di langit kagak ada satu pun awan. Ketika Nabi berdoa, datang tuh awan dari segala penjuru tuh, berkumpul sampai jadi gelap, kemudian turun hujan. Nah, ketika minggu berikutnya, ya, Nabi SAW mendengar keluhan sahabat yang sama atau yang lain. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alal musi'i qadara wa alal muqtiri qadara, Allahumma ala zirab wal akam. Ya Allah, di sekitar kami, jangan di atas kami. Ya Allah, turunkan hujan di pegunungan, di bukit-bukit, di lembah-lembah, jangan di kota. Banjir udah seminggu. Ya. Kata beliau, itu awan yang tadinya seminggu bergumpal di atas langit Madinah, ikut isyarat tangan Nabi. Ketika Nabi arahkan ke sana, yang sebelah sini ke sana, buru-buru ke sana. Ya, ketika Nabi arahkan ke sana, yang sini buru-buru ke sana, sampai enggak ada lagi awan di atas kami. Itu proses yang luar biasa. Ya, ini dialog. Ya, sahabat interupsi, Rasulullah respon. Ya, Jumat berikutnya begitu juga. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, ya, beliau sedang khutbah, tiba-tiba ada jamaah yang terlambat. Ya, udah khutbah baru nyampe. Sebagian riwayat mengatakan sahabat tersebut adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kata Sayyidina Umar, ya, ayu sa'atin hadhihi, jam berapa nih ente baru nongol? Khatib nanya begitu kepada makmum. Yang lain udah datang, yang bersangkutan baru datang. Jadi kata yang bersangkutan, tadi saya lagi ada urusan, sehingga akhirnya saya terlambat. Itu pun udah buru-buru. Saya pulang selesai urusan, bahkan saya nggak mandi lagi, saya langsung ke masjid. Sayyidina Umar tanya lagi, kagak mandi, bukankah kamu tahu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mandi kalau mau datang ke salat Jumat? Itu dialog panjang, mengalihkan isi khutbah. Atau ketika ada seorang sahabat datang, kemudian main duduk aja, Rasulullah bertanya, as-salait, ente udah salat? Belum. Qum fasalli lillahi rak'atain wa tajawaz bihima. Bangun, salat dulu 2 rakaat, tapi yang ringkas saja. Ini kata ulama, yang ringkas maksudnya al-ityan bil arkan, cukup ngerjain yang rukun-rukun. Jangan tentang disuruh sholat sampai khotib rapi masih sholat aja. Yang rukun aja, Fatihah udah. Ya. Fatihah misalkan salat qabliyah Jumat, selesai khatib, azan yang pertama, kemudian kita sholat sunnah, yaitu tajawuz artinya buru-buru supaya kita punya waktu untuk dengerin khutbah. Ya. Kalau ikut mazhab Imam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini banyak dipraktekkan oleh ulama-ulama Hadramaut, itu salat qabliyahnya 4 rakaat, sama seperti salat qabliyah zuhur, karena Jumat sebagai pengganti zuhur. Ini saya pernah ceritakan, itu ada Habib Ali Al-Idrus, imam besar masjid di Yaman. Kita dampingin beliau waktu daurah di Subang, minta khutbah Jumat, ya. Jadi salawat kita, ya. Udah azan pertama, kemudian salat qabliyah. Salat qabliyah belum 4 rakaat, 4 rakaat lama lagi. Ya, orang kita biasa cuma 2 rakaat, itu pun juga singkat, akhirnya pada nungguin khatib. Beliau santai aja, biasanya begitu. Udah itu kemudian baru khutbah. Iya, karena ikut kebiasaan mereka ikut pendapat Ibnu Mas'ud, bahwasanya Jumat itu pengganti zuhur, sehingga apa yang disunnahkan pada salat zuhur juga disunnahkan pada salat Jumat. Jadi qabliyahnya 4, ya mereka juga ngerjainnya qabliyah Jumat 4, gitu ya. Nah, yang sebagian pendapat mengatakan dua-duanya muakkadah, ada yang mengatakan 2 rakaatnya muakkadah. Kemudian juga dengan hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang katakan idza takallama ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Jika seorang khatib menyampaikan khutbahnya, kemudian seseorang di antara kalian berbicara, maka sungguh ia telah melakukan lagha. Redaksi lain, idza qulta li sahibika wal imamu yakhthub ansit faqad laghaut.
Jika kamu berkata kepada kawanmu, "Hai, diam," sedangkan khatib sedang berkhutbah, maka sungguh engkau telah melakukan lagha. Wa man lagha fala jum'ata lahu. Barang siapa yang melakukan perkara lagha, perkara sia-sia, maka sungguh tidak ada pahala Jumat baginya. Redaksi lain Nabi katakan, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang memain-mainkan kerikil, sungguh ia telah melakukan lagha. Tasbih sama. Lagi khutbah baca zikir, bukan tempatnya. Ini kata ulama supaya kita fokus konsentrasi mendengar khutbah. Sampai megang kerikil pun jangan, karena bisa mengalihkan konsentrasi kita. Al-Quran mengatakan, lan yaj'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menciptakan dua hati pada satu tubuh manusia. Hati cuma satu. Artinya hanya bisa digunakan untuk fokus satu pekerjaan. Yang sambil dengerin sambil melakukan hal yang lain, itu nggak bisa fokus dan bukan kuasa manusia. Kecuali pekerjaan yang sifatnya zahir, tidak memerlukan pikiran atau konsentrasi, itu bisa dilakukan. Sambil masak, sambil gendong bayi, sambil itu kerjaan ibu-ibu datang. Ya cuma membutuhkan keterampilan dan kebiasaan. Biasanya begitu bisa. Nah, ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwa mendengar khutbah Jumat itu hukumnya wajib, dan berbicara saat khutbah Jumat itu hukumnya haram. Ikut pendapat mayoritas ulama. Dan mazhab Syafi'i hukumnya hanya makruh saja. Qala wa yukrahul kalamu minal mustami'ina halal khutbati, dan dimakruhkan berbicara saat khutbah. Khilafan lil a'immati salasa, berbeda dengan tiga imam mazhab yang lain. Haitsu qalu, karena mereka berpendapat innahu yahrum, hukumnya haram. Ya, kita doang mazhab Syafi'i yang mengatakan makruh. Wa hamalnal ayata 'alan nadbi. Adapun dalil kami menjadikan ayat itu bermakna mandub sunnah. Ini walaupun redaksinya perintah, fastami'u lahu, dengarkanlah, simaklah, itu menunjukkan sunnah. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Fa innaha nazalat fil khutbati. Ayat ini turun berkaitan dengan konteks khutbah. Nah, karena awalnya Jumat yang pertama di kota Madinah, ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, tiba-tiba datang kafilah dagang. Kafilah dagang, di mana kebiasaan orang-orang Madinah ketika datang kafilah dagang, mereka kumpul nonton. Ini disebut dengan qanatir. Artinya kalau sekarang bahasa sekarang kontainer, ontak berjejer-jejer panjang. Sampai satu saudagar seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi, hingga punya 700 ontak komplit dengan muatannya, sembako bahasa kita, komplit dengan barang dagangan 700. Sampai ketika masuk kota Madinah, gempa lokal, Dajjatil Madinah, gempa lokal. Saking banyaknya ontak yang datang dalam waktu yang sama dengan jumlah yang banyak. Nah, jadi orang ramai-ramai nonton. Saat itu Rasul sedang khutbah. Sebahagian yang sedang dengar khutbah Jumat ikut mendatangi lokasi, meninggalkan Rasulullah yang sedang khutbah. Wa tarakuka qa'ima wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan jika mereka melihat tijarah, perniagaan, perdagangan, nah maka mereka pun berpaling, meninggalkanmu berdiri khutbah. Dari sekian banyak sahabat yang mendengar khutbah Nabi, tersisa cuma 12 orang. Ini dalil yang membolehkan Jumat hanya dengan 12 orang. Karena kalau 12 orang itu tidak sah, batal Jumatan. Tapi Nabi tetap terusin Jumatan. Kata mazhab Imam Syafi'i, walaupun mereka pergi meninggalkan Rasulullah dan yang tersisa 12, tapi kemudian mereka balik lagi sehingga jumlahnya tetap genap 40.
Jadi Jumat pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah itu dengan 40 orang jamaah. Ya walaupun di tengah-tengah khutbah sebahagiannya ngacir, tapi sebelum selesai mereka balik lagi sehingga tetap genap jumlah 40. Nah, dalam mazhab Imam Malik itu 12 cukup ya, karena mereka berdasarkan dalil tadi. Rasulullah SAW tetap meneruskan khutbah ketika yang tersisa hanya 12. Yang 12 ini kita bisa bayangin siapa kira-kira dari sekian banyak sahabat Nabi yang menetap bersama dengan Rasulullah SAW. Itu yang diriwayatkan diantaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Karena beliau juga yang meriwayatkan cerita itu atau riwayat itu. Jadi sahabat pada ngacir hingga tersisa sebagian kami 12 orang. Qala wa summiyat Qur'anan. Kenapa kalau ayat ini terkait dengan khutbah kok disebut Quran? Jadi wa idza quri'al Qur'anu, dan jika sedang dibacakan Quran, diartikan versi sabab nuzul, dan jika sedang disampaikan khutbah maka dengarlah. Kok khutbah disebut Quran? Khutbah disebut Quran. Karena secara bahasa Quran itu ya artinya bacaan. Quran itu artinya bacaan. Apapun yang kita baca itu secara bahasa boleh disebut Quran. Quran itu juga artinya sesuatu yang dibaca. Jadi ketika khatib menyampaikan khutbahnya, dia hakikatnya sedang membacakan ayat-ayat Quran. Kemudian baru ditafsirin, baru diurain, diterangin, tapi tetap konteksnya ayat Quran. Sehingga salah satu rukun khutbah adalah membaca ayat. Jangan panjang lebar nasihat kagak ada ayatnya. Padahal justru nasihat itu adalah cabang dari ayat yang diterangkan atau ditafsirkan. Nah, qala fa innaha nazarat wa summiyat Qur'anan, khutbah Jumat itu disebut Quran listimaliha alaih, karena khutbah Jumat toh juga berisi ayat-ayat Quran. Sehingga boleh saja sesuatu yang di dalamnya terkandung sesuatu atau bahagian dari sesuatu boleh disebut itu. Padahal enggak semua Quran ada di khutbah, atau enggak semua khutbah isinya Quran. Walaupun sebahagian saja itu sudah cukup dijadikan alasan menyebut khutbah sebagai Quran. Sama seperti tasbih dalam balaghah. Dikatakan kamu seperti singa. Apakah semuanya seperti singa? Agak, dari segi keberaniannya doang. Mukanya tetap muka orang. Ya, antakal asadi, kamu seperti singa dari sisi keberaniannya. Atau anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Rasulullah seperti matahari. Apakah Nabi bulat? Apakah Nabi panas? Enggak. Ya, sebahagian sifatnya yang menerangi, yang memberikan energi. Badrun seperti bulan purnama, arti keindahannya, warnanya. Nah, ini disebut dengan tasbih. Jadi walaupun hanya ada sebahagian sisi saja yang mirip, walaupun sisi yang lain tidak ada kemiripan, boleh kita sebut begitu. Ya, boleh disebut begitu. Kamu seperti matahari, kamu seperti bulan, burung merak. Padahal orang disebut burung merak. Karena keindahan untayan kata-katanya itu, rendra, si burung merak misalnya. Apa dia punya bulu? Kagak. Karena keindahan kata, susunannya indah seperti susunan bulu-bulu burung merak. Di Mesir disebut dengan al-andalibul ahmar. Sama seperti kita, burung merak. Saking indahnya suaranya. Karena na'am inda'at lahu daruratun wajaba aw sunnah kat ta'limil wajib wan nahyi an muharramin. Naam, ya kalau ada keperluan maka berbicara disunnahkan atau bahkan diwajibkan. Atau bahkan lagi khutbah tiba-tiba, atau lagi dengerin khutbah tiba-tiba misalkan ada orang jalan mau kecemplung masuk sumur. Kalau kita diemin, masuk sumber nih orang. Kalau kita samperin terlambat. Akhirnya kita teriak,
ada sumur tuh, jangan jalan. Misalkan, kan ngomong, wajib kita sampaikan. Karena mendahulukan menyelamatkan jiwa seseorang itu lebih diutamakan dari sekedar kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut pendapat yang wajib, apalagi yang hanya mengatakan dengerin khutbah sunnah. Sedangkan nolongin orang hukumnya wajib. Nah, itu dibolehkan. Kat-ta'limil wajib, seperti mengajarkan perkara yang wajib. Misalkan kita lagi khutbah Jumat, orang sholat tapi sholatnya goyang-goyang atau gerak-gerak. Jangan banyak gerak, ente lagi sembahyang misalkan. Itu nahi, larangan kepada perkara yang munkar, boleh. Atau mengajarkan yang wajib, atau hatta mengajarkan yang sunnah pun juga boleh. Kata Nabi, udah sholat belum ente? Main dudukannya belum, bangun sholat dulu. Itu kan ngajarin yang sunnah, padahal cuma sunnah doang, sholat tahiyatul masjid. Tapi Nabi SAW ingatkan, jangan sampai masuk masjid sebelum sholat. Ada Kata'limil wajib wan nahyi an muharramin, seperti mengajarkan perkara yang wajib atau melarang dari perkara yang haram. Lagi khutbah di pojokan ada yang minum bir misalkan. Kemudian haram itu minum bir. Wajib kita sampaikan. Nanti kita berpaling dari konteks khutbah yang kita sedang sampaikan, karena ada perkara yang haram yang harus kita ingkari. Wala yukrahu qabla al-khutbati wa ba'daha, dan tidak makruh berbicara sebelum atau sesudah khutbah. Sebelum khutbah nih, misalkan akan naik mimbar, nanya dulu nih nanti gimana nih, berapa menitnya nih khutbah misalkan, asal belum naik ke atas mimbar. Atau makmum, sesama makmum berbicara sebelum khutbah. Siapa tuh khotibnya tuh? Lu baru lihat misalkan. Boleh sebelum mulai khutbah atau sesudahnya. Udah selesai khutbah, ji, imam, ente aja dah, ente. Atau di tengah-tengahnya, bainahuma, bainal khutbatain. Jadi setelah khatib turun dari khutbah pertama, kemudian kita sayang, itu ada airnya nggak tuh? Kayaknya khutibnya kehausan. Itu di antara atau di tengah-tengah khutbah, bukan ketika sedang khutbah. Jadi sebelumnya boleh, sesudahnya boleh, di tengah-tengah antara keduanya boleh. Kalau wa ba'daha, sesudahnya, wa bainahuma, dan antara keduanya, walau li ghairi hajatin, walaupun bukan untuk perkara yang penting, seperti tadi itu urusan remeh gitu ya, tapi sebelum atau sesudah atau di tengah-tengah apa di antara dua khutbah. Wa yajibu raddus salam wa in kuriha ibtida'uhu. Jadi enggak saklek, enggak boleh bicara dalam konteks tertentu. Tapi kalau ada orang datang kemudian memberi salam, ya. Nah, walaupun makruh memberi salam, kita lagi dengerin khutbah, assalamualaikum di masjid, assalamualaikum. Wajib kita jawab. Walaupun yang memberi salam hukumnya makruh. Makruh di tengah-tengah khutbah kita memberi salam kepada orang, karena bisa memotong perhatiannya tentang isi khutbah. Tapi ketika itu sudah terjadi, kita wajib jawabin. Assalamualaikum ji. Orang lagi khutbah main tegur aja. Assalamualaikum ji, gimana kabar? Waalaikumsalam. Udah kita diam lagi. Wajib sekedar ukuran menjawab salam, walaupun dia makruh untuk memulainya. Nah ini kaidah, banyak kaidah-kaidah usul yang menjelaskan tentang itu. Ada perkara yang memang memulainya itu tidak dibolehkan, tapi meneruskannya dibolehkan. Nah, kalau wa in kuriha ibtida'uhu, walaupun makruh memulainya, yang mulain salam itu makruh. Tapi kalau sudah dia salamin, kita wajib jawabin. Waalaikumsalam. Sekedar itu. Wa ashiruha, syarat yang ke-10. Antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Jadi keseluruhan prosesi Jumatannya harus masuk di dalam waktu sholat zuhur. Tidak sebelumnya, tidak juga sesudahnya. Jadi sebelum zuhur, ya. Kalau dalam pendapat sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, boleh waktu duha salat Jumat. Untuk Jumat majuin. Kalau waktu zuhur panas, apalagi
Kalau hari Jumat biasanya panasnya beda. Udah laksanain di waktu duha jam 10 Jumatan. Nanti masuk waktu zuhur, ya udah nggak sholat zuhur lagi karena sudah sholat Jumat. Tapi ini pendapat nyeleneh, menyelisihi ijma ulama. Ya semua sepakat bahwasanya waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat zuhur. Masuknya waktu Jumat dengan masuknya waktu sholat zuhur, dan berakhirnya waktu Jumat berakhirnya dengan waktu zuhur. Jadi kalau udah asar berarti udah selesai waktu sholat zuhur. Karena lil ittiba karena ikut petunjuk Nabi SAW. Nabi nggak pernah sholat Jumat sebelum masuk waktu zuhur dan tidak pernah sholat Jumat sesudah habis waktu zuhur. Selalunya dilakukan di waktu zuhur. Walaupun mungkin tidak spesifik ada dalil khusus, ya, baik ayat Quran atau hadis Nabi SAW yang mewajibkan sholat Jumat pelaksanaannya di waktu zuhur. Tapi memang tidak pernah ada praktek Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat di selain waktu sholat zuhur. Selalunya di waktu sholat zuhur. Wa baqiya min syurutil khutbataini khamsatun. Dan dari sekian banyak syarat-syarat tersisa ada 5 syarat 2 khutbah. Tadi kan 10 tuh. Wahia adz-dzukurah, yaitu status orang yang menjadi khatib harus laki-laki. Ini ada di antara porsi ibadah yang merupakan porsi laki-laki, harus seorang laki-laki. Wa wuqu'uhuma fi khittati abniyatin, dan prosesi sholat Jumat itu harus dilakukan di kawasan kota, jadi tidak di luar kota. Kemarin dikatakan khittah itu perbatasan kota. Ini kalau sudah keluar dari perbatasan kota itu sudah boleh safar, sudah boleh musafir dan tidak wajib sholat Jumat. Wa fi'luhuma qabla shalah. Kemudian syarat yang lainnya wajib menunaikan 2 khutbah Jumat sebelum sholat Jumat, jangan dibalik. Ya. Nah, sama seperti khutbah Idul Fitri, Idul Adha yang dibalik. Ya. Kalau yang nggak dibalik, ya sholat dulu baru khutbah. Tapi oleh ada seorang khalifah Khalifah Marwan bin Hakam itu merubah sholat Id didahului dengan khutbah baru kemudian sholat seperti Jumatan. Ketika ditanya, kenapa kok khutbah duluan? Kata beliau, kalau saya sholat duluan nggak ada yang dengerin khutbah saya, pada pulang semuanya. Karena memang mereka tahu hadisnya. Nabi SAW mengatakan, man syaa falyajlis wa man syaa falyansarif. Yang pengen duduk silakan duduk, yang pengen pulang silakan pulang. Itu bahkan ada hadis musalsalnya. Ya. Yang pengen duduk silakan duduk, yang pengen pulang silakan pulang. Ya. Jadi Nabi beri leluasa, pengen dengerin khutbah silakan, enggak pengen dengerin khutbah juga silakan. Salat Idnya udah selesai kasarnya. Ya. Nah, sedangkan Jumat itu ada kaitannya dengan khutbah. Nah, ini beliau ini ya, Marwan bin Abdul Malik itu mengantisipasinya begitu. Ini jelas menyelisihi sunnah. Ya. Jadi dia khutbah duluan, baru kemudian sholat hari raya. Qala was-sama' min tis'atin wa salasin, harus didengar oleh 39 orang. Yang ke-40-nya si khatibnya itu. Wa tamyizi fardihima min sunnatihima, harus dipisahkan mana perkara yang rukun, mana perkara yang fardu dalam 2 khutbah, dan mana perkara yang sunnah. Jadi khatib Jumat wajib tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Ya. Walaupun semua dikerjain, tapi dia nggak tahu yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah, tidak sah. Sama seperti sholat. Ya. Walaupun dikerjain semuanya, tapi dia nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, tidak sah. Wudu begitu juga, semua dibasuh, tapi dia nggak tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, tidak sah wudunya. Ya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seorang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak. Ya, ini termasuk tanpa ilmu. Ya.
Jadi wajib nih, wajib mengetahui perbedaan antara yang fardu dan yang sunnah dalam dua khutbah itu. Kama fi shalah, sebagaimana di dalam salat harus tahu rukunnya, harus tahu sunnah-sunnahnya. Wa amma tartibu arkanihima falaysa bi syartin. Adapun menyusun atau mengurutkan rukun-rukunnya tidak syarat. Tidak syarat misalkan tadi wasiat dulu atau doa dulu atau ayat Quran dulu, yang penting kesemuanya ada dalam khutbah tadi. Adapun membacanya secara berurutan itu tidak syarat. Jadi bisa saja wasiat takwa dulu, kemudian baru ayat Quran, atau baca ayat Quran dulu baru kemudian wasiat bertakwa. Bal sunnatun faqat, itu hanya sunnah saja. Jadi dari tahmid, kemudian sholawat, kemudian wasiat bertakwa, kemudian baca ayat, itu menyusunnya secara urut itu hanya sunnah. Tapi melakukan keseluruhannya itu wajib. Enggak boleh ada perkara rukun yang kita tinggalkan. Qala faidatun wallahu alam. Soal inti lanjutannya tentang faidah-faidahnya, artinya tambahan atau sisipan terkait dengan masalah khutbah Jumat. Wallahu a'lam.